Ibunya ini sedang tiduran di seberang kasur. Ibunya Dewi ini sedang melakukan hubungan. Dia kok merasa tempat tidur yang sedang dia tiduri ini kok kayak gojor-gojor gitu loh. Semeton kumpulnya ngerti yang dijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tosenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Dewi. Dewi ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dia ini punya 3 adik perempuan dan dari kecil Dewi ini memang sudah diandalkan oleh kedua orang tuanya untuk bisa membantu kedua orang tuanya menjaga adik-adiknya sekaligus mencari nafkah. Bapaknya Dewi ini semeton bekerja di tempat judi. Dan ketika itu, bapaknya si Dewi ini bekerja menjadi bandar judi Cabiki. Coba, untuk semeton yang mungkin tahu apa itu bandar judi Cabiki, tolong jelaskan di kolom komentar agar semeton-semeton yang tidak mengerti bisa lebih memahami apa artinya bandar judi Cabiki. Nah, Dewi ini waktu itu baru sekitar 2 tahun tamat SD dan Dewi diharuskan untuk ikut ibunya untuk pergi bekerja. Saat itu ibunya Dewi ini berprofesi menjadi pedagang acung atau pedagang asongan. Dimanapun itu, kalau ada warga yang ada acara contoh 3 bulanan, pernikahan, atau bahkan kematian, Dewi dan ibunya ini akan berjualan acung ke sana. Ibunya ini menjual rokok, kopi, jajan, snack, dan juga makanan-makanan ringan yang lainnya. Saat itu, Dewi dan juga ibunya ini masing-masing akan membawa satu sok besar yang di dalamnya itu sudah ada dagangan jadi dan juga dagangan mentah yang memang dibawa dari rumah. Setelah tiba di tempat warga yang ada acara, ya ibunya ini akan menggelar tikar dan mereka berdua akan duduk di sana sambil berjualan. Dan asung kare semeton, dari hasil berjualan acung seperti itu, Dewi dan juga ibunya ini bisa dibilang hidup dengan sangat layak. Menurut Dewi semeton, berkat kerja keras dari kedua orang tuanya ini, Dewi dengan adik-adiknya itu bisa dibilang hidup dengan sangat baik. Apapun keperluan harian mereka selalu bisa dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ketika itu mungkin usianya Dewi sudah sekitar 17 tahun. Nah, Dewi bilang dia juga sudah agak lupa gitu loh. Suatu hari, di desa tetangga adalah acara 3 bulanan yang diselenggarakan oleh pengusaha kayu bakar yang sangat terkenal kaya raya. Nah, dari jam 3 sore sebetulnya Dewi dengan ibunya ini sudah bersiap-siap akan datang ke rumah saudagar tersebut untuk berjualan. Ketiga adiknya Dewi ini akan dijaga di rumah oleh bapak mereka. Nah, ketika itu setelah tiba di tempat orang yang punya acara, Dewi dan ibunya ini ternyata sudah disediakan tempat untuk berjualan yang ada di depan rumah yang punya acara. Dan saat itu sebetulnya makanan jadi yang dibawa oleh Dewi benar-benar ludes, rokok, kopi, mie, bahkan snack benar-benar ludes. Ketika itu Dewi ini merasa sangat lelah dan juga sangat ngantuk. Karena menurut Dewi, ayam sudah berkokok semeton dan tamu undangan yang ada di tempat orang yang punya acara ini sudah habis. Ketika itu ternyata nyonya rumah yang menyelenggarakan acara 3 bulanan ini kenalah dengan ibunya Dewi dan mereka tuh kayak memberikan saran. Ini tuh sudah pagi, jadi kenapa kalian tidak menginap saja di rumah kami? Karena memang Dewi ini sudah merasa sangat ngantuk. Dewi pun merengek kepada ibunya untuk menginap di sana dan ibunya pun mengiyakan. Saat itu semeton, Dewi langsung diberikan kamar yang sangat mewah dan juga tidur di sana dengan ibunya. Nah, saat itu semeton, karena Dewi sudah merasa sangat lelah, dia pun ketika baru masuk kamar langsung rebahan dan juga tertidur. Tapi entah berapa lama Dewi ini tertidur, dia kok merasa tempat tidur yang sedang dia tiduri ini kok kayak gojor-gojor gitu loh semeton. Nah, tempat tidurnya ini kayak dipan kayu yang kasurnya itu kasur kapuk. Dan ketika itu Dewi membuka mata. Dia melihat ternyata di kamarnya ini lampunya sudah mati. Dan Dewi tuh kayak merasa kok tempat tidur ini tuh kayak gojor kayak bergetar gitu loh. Nah, waktu itu saat Dewi memalingkan badannya ke belakang, dia tuh bermaksud untuk bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu ngerasa nggak sih ada yang gojor-gojor gitu loh ya?" Nah, sebelum Dewi bertanya seperti itu, dia melihat sepertinya ibunya ini sedang tiduran di seberang kasur
Dan sepertinya juga ibunya Dewi ini sedang melakukan hubungan suami istri dengan seseorang. Nah, waktu itu Dewi sangat kaget menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ibunya sedang beradegan seperti itu. Di dalam kegelapan memang Dewi tidak bisa melihat wajah dari si pria ini, tapi di situ tuh kayak benar-benar gerakannya benar-benar jelas. Dan ternyata juga tangan si lelaki ini ya, yang sedang berada di atas badannya si ibunya Dewi ini, memegang bucu kasur. Jadi otomatis saat si lelaki dan juga ibunya ini sedang menggenjot, kan otomatis maju mundur, tangannya ini karena memang menempel di bucu kasur. Jadi kasurnya tuh kayak kayak bergoyang gitu loh. Nah, waktu itu Dewi langsung kembali memutar badannya dan juga menutup mata. Dalam tangis Dewi bertanya-tanya, kok gini? Kenapa bisa-bisanya ibunya melakukan itu dengan lelaki yang entah siapa itu, dan di rumah orang lain semeton. Nah, malam itu Dewi merasa sangat panjang, dan kenapa kok ibunya ini tidak selesai-selesai juga. Setelah beberapa saat berlalu, Dewi kan pura-pura tidur. Dewi mendengar ibunya dan juga si lelaki ini berbisik kalau 5 hari lagi akan ada tajen di desa tetangga, dan si lelaki ini memberikan modal sekian ratus ribu kepada ibunya Dewi untuk dipakai nanti membeli barang dagangan. Dan si lelaki ini menyarankan untuk ibunya Dewi berjualan di tajian tersebut agar mereka bisa bertemu lagi. Setelah itu semeton, Dewi benar-benar mendengar desahan lagi dan lagi, ibunya lagi dan lagi melakukan hubungan suami istri dengan si lelaki. Entah berapa lama semetonnya Dewi itu kayak menangis sambil mendengar desahan ibu dan juga si lelaki ini. Sepertinya ibunya yakin kalau Dewi ini tertidur sangat lelap, jadi Dewi tidak akan mendengar apa yang sedang mereka desahkan gitu loh. Nah, waktu pun berjalan semetonnya, besoknya Dewi pulang dengan menaiki ojek dengan ibunya. Sampai di rumah seperti biasa semeton, bapaknya sudah menunggu dengan menyiapkan makanan, rumah sudah bersih, adik-adiknya juga sudah menunggu di rumah. Ketika itu Dewi itu benar-benar ingin sekali bertanya kepada ibunya, tapi ya dia itu tidak berani gitu loh semeton. Saat itu ibunya bilang beberapa hari lagi akan ada tajian di desa tetangga. Jadi Dewi diharuskan untuk membantu ibunya berjualan di sana, dan Dewi pun mengiyakan. Nah, singkat cerita, hari yang ditunggu pun datang. Saat itu pagi-pagi sekali semeton, Dewi dengan ibunya sudah memasak di dapur, menyiapkan makanan yang akan dijual di tajian, dan juga membeli barang dagangan yang akan dijual di sana. Kita jam 10 pagi semeton, Dewi dan juga ibunya ini naik ojek pergi ke tajian yang ada di desa tetangga. Dan ketika itu Dewi bisa melihat orang yang ada di sana rame sekali. Dan kembali lagi, dagangan Dewi dengan ibunya ini ludes sampai-sampai mereka pulang hanya membawa sok yang sudah tidak ada isinya gitu loh. Saat itu Dewi benar-benar bersyukur semeton, ternyata dagangannya selaris itu. Nah, ini tuh mungkin sekitar jam 4 sore. Orang yang ada di tajian ini kan sudah mulai berkurang, dan Dewi pun kayak menghitung berapa penghasilan mereka saat itu. Tiba-tiba ibunya bilang dia itu ingin berak dan meminta Dewi untuk menunggu di sana. Dewi pun mengiyakan. Dewi merapikan dagangannya dan juga menghitung uang yang sudah dia hasilkan. Saat itu mungkin sekitar 2 jam, kok ibunya tidak ada sampai-sampai. Di tajian tersebut hanya tersisa beberapa orang saja, dan yang tersisa di sana adalah laki-laki yang tidak Dewi kenal. Dan saat itu beberapa orang laki-laki ini kayak bertanya kepada Dewi apa saja yang masih mereka ingin berbelanja, dan Dewi pun menjelaskan kalau tidak ada apapun lagi, sudah habis. Nah, saat itu lelaki-lelaki yang sedang mendekati Dewi ini bertanya dong, ibumu mana? Dewi bilang, oh ibu saya sedang ke kamar mandi. Nah, ada salah satu lelaki yang tersenyum sambil bilang kayak gini, hah, kamar mandi mana? Paling juga ibumu sedang berjualan. Itu. Nah, Dewi pun kayak, apa maksudnya? Si lelaki-lelaki ini kayak tertawa sambil kayak dengan nada mengejek gitu loh ketika Dewi bilang kalau ibunya ini sedang berak ke kamar mandi. Beberapa saat berlalu, ibunya pun datang, dan saat itu laki-laki yang tadi ingin berbelanja kepada Dewi ini seperti membisikkan sesuatu kepada ibunya Dewi, dan mereka pun pergi dengan ibunya Dewi. Saat Dewi bertanya, ibu mau kemana? Ibunya bilang dia ingin mengantarkan si lelaki-lelaki ini ke suatu tempat karena ini sangat penting, dan menyuruh Dewi untuk pulang lebih dulu. Ibunya bilang, oh kalau begitu nanti kalau bapak bertanya bilang saja ibu masih ada urusan, dan jangan bilang ibu sedang pergi dengan si lelaki ini. Dan saat itu semeton, Dewi ini diberikan uang 50.000 untuk uang tutup mulut. Nah, di tahun itu
Menurut Dewi, uang 50.000 itu sangat besar semeton. Nah, sebenarnya Dewi ini penasaran, itu ibunya kemana? Tapi karena kembali lagi dia tuh kayak merasa takut. Dewi pun tidak memperpanjang ini. Setelah dia membereskan semua barang dagangannya, Dewi pun mencari ojek dan juga pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Dewi menyampaikan apa pesan yang tadi diberikan oleh ibunya untuk bapaknya. Dan bapaknya kayak bertanya, Wi, kamu pernah nggak sih melihat ibu pergi dengan seseorang? Atau kamu pernah nggak sih melihat ibu ini dekat dengan seorang lelaki? Nah, saat itu jantungnya Dewi berdebar. Sepertinya bapaknya Dewi ini curiga kalau ibunya punya selingkuhan. Tapi, karena Dewi tidak mau nanti bapaknya kepikiran, Dewi pun bilang, tidak pak, ibu dengan saya hanya berjualan saja. Dan ibu tidak pernah melakukan apa yang bapak tanyakan. Ketika itu Dewi berusaha menjelaskan sebaik mungkin agar bapaknya ini tidak curiga. Karena Dewi tidak mau nanti ada sesuatu yang terjadi kepada orang tuanya. Dan saat itu bapaknya bilang, 1 jam lagi bapaknya ini akan pergi bekerja. Jadi tolong Dewi menjaga adik-adik di rumah, dan Dewi pun mengiyakan. Nah, setelah bapaknya pergi, sebetulnya sekitar 3 jam kemudian ibunya datang. Dan saat itu di badan ibunya ini ada luka lebam. Saat Dewi bertanya, itu ibu kenapa kok ada luka lebam? Ibunya bilang, tadi dia terjatuh ketika mengantarkan si lelaki-lelaki ini mencari sebuah alamat. Nah, ketika itu Dewi tuh kayak penasaran sekali sama Tom. Dan dia tuh mulai curiga, apa jangan-jangan benar ibunya ini mungkin suka sekali berselingkuh sana sini? Dan apakah ayahnya ini sudah curiga?